Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Astro ingin memaparkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Rahma Atalia dan teman saya Ryan Fakih Syahrizal dan juga Rizky Raihan Akbar Amanda ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut penjelasannya. Seperti yang kita ketahui, proses memulai dan memulai ulang pada suatu komputer disebut dengan proses booting. Untuk melakukan booting pada suatu komputer, diperlukan data-data atau file-file tertentu. Data-data dan file ini disimpan dalam suatu perangkat komputer yang disebut dengan boot drive. Akan tetapi, apabila terjadi kesalahan pada komputer ataupun terdapat virus, maka proses booting dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan boot disk. Nah, untuk membuat boot disk ini, kita melalui komputer kita. Jadi, kita merecovery data-data apa saja yang diperlukan untuk memulai proses booting ini. Nah, setelah kita mengetahui file-file apa saja yang dibutuhkan, kita backup ke USB ataupun ke CD, dan itu akan menjadi boot disk. Nah, yang berisi recovery dari data-data yang kita perlukan untuk memulai proses booting. Selain proses memulai, ada juga proses menghentikan pada komputer, dan ini disebut dengan shutdown. Nah, shutdown ini memiliki beberapa variasi, yaitu sleep mode dan juga hibernate. Perbedaannya apa? Apabila pada sleep mode atau mode tidur, semua data yang terbuka, dokumen yang terbuka, dan program akan disimpan ke dalam RAM. Dan komputer akan ditaruh dalam posisi daya rendah. Dan komputer akan menutup fungsi-fungsi yang tidak diperlukan. Akan tetapi pada mode hibernate atau hibernasi, komputer akan mencabut dayanya. Tapi sebelum mencabut dayanya, mereka akan menyimpan segala bentuk dokumen yang terbuka ke dalam hard disk. Kali ini saya akan menjelaskan terkait user interface atau UI. UI merupakan sarana yang disediakan oleh operating system atau OS agar pengguna dapat berinteraksi dengan komputer. Bentuk UI itu sendiri dapat berupa grafis ataupun text-based. Melalui UI, pengguna dapat memasukkan atau memberi informasi kepada komputer dan dapat menerima informasi yang diberikan oleh komputer. Tiap jenis OS dapat memiliki tampilan UI yang berbeda, seperti contoh berikut. Berikut adalah UI untuk OS Windows, berikut untuk OS Linux, dan berikut untuk OS macOS. Dari awal penggunaan komputer hingga saat ini, perkembangan OS terus berlangsung untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para penggunanya, di mana UI turut ikut dalam pengembangan. Di awal penggunaan komputer, interface yang digunakan oleh OS komputer tersebut menggunakan interface bertipe Command Driven Interface. Berikut beberapa tipe interface saat ini, yaitu Command Driven Interface, Menu Driven Interface, dan Graphical User Interface. Command Driven Interface atau disebut juga dengan Command Line Interface dengan singkatan CLI merupakan salah satu interface dengan tampilan berupa teks. Interface ini memerlukan penggunanya untuk menulis perintah spesifik di command line. Interface dengan Command Driven Interface ini sudah jarang digunakan sebagai interface umum saat ini. Menu Driven Interface merupakan interface dengan tampilan teks namun tersusun sebagai bentuk menu. Bentuk menu tersebut akan menampilkan komen atau pilihan dalam bentuk urutan yang dapat dipilih oleh penggunanya. Tiap pilihan tersebut akan bekerja berdasarkan perintah yang sesuai dengan pilihan yang dipilih. Contoh dari menu Driven Interface ada pada interface ATM. Graphical User Interface disebut dengan Graphical User Interface itu sendiri karena penggunanya berinteraksi dengan gambar grafis seperti icon. Pengguna berinteraksi pada Graphical User Interface ini menggunakan mouse, trackpad, keyboard, atau sentuhan layar. Interface ini merupakan interface di mana kebanyakan orang cukup familiar dan mudah untuk menggunakannya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai operating system functions. Yang pertama, terdapat yang namanya user interface. User interface mengontrol bagaimana kita memasukkan data dan instruksi dan bagaimana informasi ditampilkan di dalam layar. Selanjutnya, dengan kita menggunakan GUI atau Graphical User Interface, kita dapat berinteraksi dengan menu dan visual images. Next, jadi fungsi mendasar dari user interface adalah menerima input dan memberikan output kepada pengguna. Bisa kita lihat
siklus yang ada di bawah ini. Lihat, user input equals CPU monitor output. Oke, next. Ya, graphical user interface atau GUI menghubungkan pengguna dengan sistem melalui operasi penunjuk atau klik. Pada GUI terdapat objek icon berupa bergambar yang dapat ditunjuk dan diklik melalui perangkat seperti mouse, layar sentuh, dan lainnya. Oke, selanjutnya ada beberapa keunggulan dari GUI. Yang pertama, dapat dimengerti dan dioperasikan dengan mudah dan praktis. Yang kedua, dapat mendeteksi, mengonfirmasi aktivitas pengguna. Sebagai contoh, saat penghapusan file, biasanya ada tulisan "Are you sure to delete file tersebut" atau tidak. Selanjutnya, GUI memungkinkan pengguna untuk mengerjakan tugas secara bersamaan. Jadi, yang disebut multitask. Nah, ini merupakan contoh dari GUI atau Graphical User Interface. Baik, sekian dari saya dan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.